Saya tidak tahu ya, mungkin kamu juga pernah merasa begini. Ada masa di mana kita ingin mulai sesuatu, tapi pikiran kita selalu cari alasan buat menunda. Video ini sebenarnya langkah pertama yang sudah saya tunda lama. Kalau kamu nonton sekarang, mungkin kita sama ya, mulai dari nol. Saya tipe orang yang suka mikir terlalu jauh sebelum memulai. Kayak nanti kalau jelek gimana? Atau kalau tidak ada yang nonton gimana? Semua kekhawatiran itu muncul sebelum saya mencoba apapun ya. Dan saya sadar, kadang saya bikin takut itu pikiran saya sendiri ya, bukan prosesnya. Saya pertama memutuskan ingin mulai YouTube. Saya sempat bertanya, memang ada ya yang mau dengar cerita saya. Tapi lama-lama saya sadar ya, orang menonton itu bukan karena kita sempurna, tapi karena kita jujur. Itu yang membuat saya akhirnya berani untuk rekam video ini. Ada momen saya buka kamera, terus diam, tidak bisa bicara, ide sebelumnya jelas, tiba-tiba hilang begitu saja. Padahal sebelum rekam semuanya terasa mudah di kepala. Ternyata banyak kreator pemula yang ngalamin hal persis seperti ini. Saya mulai menyadari bahwa perjalanan kreator itu bukan soal kamera ya, mic ataupun editing, tapi bagaimana kita belajar mengalahkan rasa takut, belajar menerima bahwa video pertama tidak harus sempurna. Yang penting video itu terupload dulu. Jujur, saya sempat merasa minder lihat kreator lain kameranya bagus, editing rapi, bicara lancar, sementara saya hanya pakai HP dan mic seperti ini, seadanya, suara pas-pasan. Tapi saya ingat, semua orang pernah berada di fase jelek dulu sebelum bagus. Saya punya satu kalimat yang akhirnya membuat saya berani jalan. Kalau kamu tidak mulai hari ini, kamu akan menyesal nanti. Waktu tidak menunggu siapapun, dan saya tidak ingin jadi orang yang menyesal hanya karena takut mencoba. Saya pun sempat khawatir orang akan menilai, ngapain sih bikin video begitu? Tapi akhirnya saya sadar, apapun yang kita lakukan, orang tetap akan berkomentar. Jadi, lebih baik saya berjalan daripada berhenti hanya karena takut penilaian orang lain. Saat upload video pertama, saya refresh terus ya YouTube. Lihat view-nya cuma satu, mungkin itu saya sendiri, tapi rasanya berbeda. Ada rasa bangga karena saya akhirnya berani menekan tombol upload untuk langkah kecil tapi penting. Saya mulai mengerti bahwa perjalanan kreator itu naik turun ya. Kadang semangat, kadang hilang mood, kadang percaya diri, kadang merasa kecil, tapi itu normal ya. Yang penting kita tidak berhenti hanya karena sedang tidak percaya diri. Saya belajar bahwa konsisten bukan soal selalu semangat. Konsisten itu muncul ketika kita melangkah meski mood buruk, meski hasilnya tidak sesuai ekspektasi, meski view sedikit, progres kecil, tapi itu tetap progres ya teman-teman. Saat rekaman awal, semuanya terasa salah. Pencahayaan kurang, suara tidak stabil, posisi kamera aneh. Tapi saya tetap upload karena kalau menunggu sempurna, saya tidak akan pernah mulai. Yang lucu, video yang saya anggap kurang bagus justru kadang dapat respon lebih baik. Memang karena real, tidak dibuat-buat. Orang ternyata lebih suka konten jujur daripada konten yang terlalu dipoles. Itu bikin saya lebih santai. Saya juga pernah iri lihat kreator lain tumbuh cepat, tapi akhirnya saya sadar ya. Setiap orang punya waktu dan proses masing-masing. Tidak bisa dibandingkan bab 1 kita dengan bab 10 orang lain. Tidak bisa. Mulai YouTube itu bukan soal peralatan mahal, tapi soal keberanian. Berani terlihat jelek dulu, berani tidak dilihat, karena tanpa keberanian, tidak ada langkah yang berikutnya. Ada hari-hari saya merasa capek bukan karena prosesnya, tapi karena memikirkan hasil. Karena memikirkan hasil terus. Padahal, kalau menikmati prosesnya, capeknya jauh lebih ringan. Bagian paling berat bukan record, bukan edit, bukan upload, tapi bertahan. Tapi tetap muncul. Meski view kecil, di titik itu mental kreator diuji. Kamu benar-benar mau atau hanya ingin hasil yang cepat? Saya mulai melihat YouTube bukan sebagai tempat untuk cari viral, tapi tempat berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan ternyata banyak orang yang butuh mendengar hal-hal yang sederhana seperti itu. YouTube bagi saya sekarang adalah tempat tumbuh, tempat saya belajar bicara, belajar percaya diri,
Pelan-pelan saya mulai mengerti bahwa perjalanan ini bukan tentang cepat atau tentang berkembang. Terkadang saya duduk sendiri dan mikir ya, kenapa tidak dari dulu? Tapi tidak apa-apa, lebih baik mulai terlambat daripada tidak mencoba sama sekali. Yang penting saya bergerak sekarang. Banyak orang menunggu momen untuk sempurna, padahal momen sempurna itu tidak pernah ada. Yang ada hanya keberanian mulai hari ini, dan saya tidak mau menunggu lebih lama lagi. Itulah kenapa video ini dibuat ya teman-teman. Yang bikin saya heran setelah memulai ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Pikiran saya justru yang membuat semuanya terlihat menakutkan. Begitu saya jalan, semuanya terasa lebih ringan. Saya juga belajar bahwa tidak semua orang akan mendukung, ada yang meremehkan, ada yang menertawakan, tapi itu bagian dari perjalanan. Biasanya mereka yang mengejek dari awal justru diam di akhir. Saya percaya selama kita terus melangkah, hasil akan mengikuti. Mungkin lambat, mungkin kecil, tapi itu tetap kemajuan. Dan kemajuan kecil lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Yang membuat saya terus rekam adalah perasaan bahwa saya melakukan sesuatu untuk diri saya sendiri ya. Bukan untuk validasi, bukan untuk pamer, tapi untuk tumbuh. Perjalanan kreator itu tidak harus mulus, yang penting jujur. Orang lebih suka melihat perjalanan apa adanya dibanding sesuatu yang dibuat sempurna. Keaslian itu punya tempatnya sendiri di hati penonton. Kalau kamu merasa sendirian dalam proses mulai dari nol, percayalah, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita memulai dari titik yang sama, bingung, takut, ragu, tapi tetap jalan pelan-pelan. Saya buat video ini bukan karena saya ahli, saya bukan siapa-siapa, saya cuma orang yang baru mulai, sama seperti kamu, dan saya ingin berbagi perjalanan ini, siapa tahu kamu butuh teman untuk berjalan bersama. Kalau kamu masih di sini sampai detik ini, saya betul-betul berterima kasih. Itu berarti cerita saya berarti buat kamu. Dan itu membuat perjalanan kreator pemula seperti saya menjadi terasa lebih ringan. Kalau kamu merasa relate dengan cerita saya, tinggalkan di komentar ya, supaya saya tahu saya tidak berjalan sendirian. Like kalau kamu ingin video seperti ini lanjut. Dan kalau kamu mau ikut perjalanan saya sebagai kreator pemula, silakan untuk di subscribe. Tidak wajib, tapi saya akan sangat senang. Terima kasih.